Oke, halo semuanya. Coba ngaku deh, siapa di sini yang langsung pusing kalau dengar kata algoritma? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cara belajar yang super kreatif yang bisa mengubah pelajaran yang katanya monster ini jadi sesuatu yang seru dan asik. Siap? Yuk kita mulai. Kalau jawaban kamu, iya banget. Tenang, kamu beneran gak sendirian. Algoritma itu emang sering banget terasa abstrak, susah dibayangin, dan ya jujur aja kadang membosankan. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara untuk membalikan semua itu? Penasaran kan? Jadi sebetulnya apa sih akar masalahnya? Kenapa materi ini terasa begitu sulit? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena algoritma itu sifatnya abstrak. Jadi ini bukan salah kamu kok kalau merasa kesulitan, itu memang tantangan utamanya. Nah, ini dia beberapa keluhan yang paling sering kita dengar di kelas. Susah banget ngebayangin gimana program itu jalan, konsepnya ngawang-ngawang. Terus kalau kerja kelompok kadang malah jadi ribet. Dan yang paling penting, waktu buat latihan itu rasanya kurang banget. Relate banget kan? Ini masalah nyata yang dihadapi banyak siswa. Tapi, dari semua tantangan itulah justru muncul sebuah inovasi. Gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau teori yang bikin pusing itu, kita sulap jadi sesuatu yang ya, bisa kita lihat, kita sentuh, bahkan kita mainkan. Dan inilah jawabannya. Sebuah metode pembelajaran berbasis proyek yang luar biasa dari SMAN 1 Purwoasri yang digagas oleh Bapak Muhammad Haris Muzaki. Idenya simpel tapi jenius, mengubah cara belajar yang pasif menjadi sebuah misi. Misi yang harus ditaklukkan bareng-bareng sama satu tim. Dan tujuan akhir dari misi ini apa? Bukan sekedar nilai bagus, tapi membuat sebuah portofolio edutech. Ini bukan tugas biasa loh. Ini adalah sebuah mahakarya digital yang nunjukin semua skill kalian, mulai dari desain visual, kerja sama tim, sampai simulasi logika. Keren banget kan kedengarannya? Oke, untuk ngejalanin misi sekeren ini, pasti butuh senjata yang canggih kan? Nah, senjatanya itu ada 3 platform digital yang saya yakin kalian semua udah kenal banget. Ayo, kita bedah satu persatu. Langkah pertama, kita harus bikin yang abstrak jadi kelihatan. Nah, disinilah Canva masuk sebagai senjata pertama. Jadi siswa nggak lagi cuma ngebayangin alur logika di kepala, tapi mereka beneran mendesainnya jadi sebuah flowchart yang jelas dan ya catchy. Alur kerjanya juga jelas banget. Pertama, para siswa diminta milih kasus dari dunia nyata. Contohnya aja cara kerja lift di gedung atau sistem parkir otomatis. Terus, ide itu mereka tuangkan jadi flowchart pakai Canva. Nah, yang paling penting nih, ada proses umpan balik langsung dari guru. Jadi, proses belajarnya jadi super interaktif. Oke, flowchart keren di Canva udah jadi. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita bikin flowchart itu hidup. Disinilah senjata kedua beraksi. Wayground, sebuah platform simulasi. Dan percayalah, di tahap inilah momen aha itu sering banget muncul. Jadi, simulasi logika itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak test drive buat alur pikir kamu. Kamu bisa lihat secara langsung, oh, jika tombol lantai 2 ditekan, maka liftnya bergerak ke atas. Tiba-tiba, klik, semuanya jadi masuk akal dan nggak abstrak lagi. Sebuah proyek yang keren kayak gini tentu nggak mungkin dikerjakan sendirian. Makanya, kita butuh kepingan puzzle yang terakhir, yaitu Google Workspace. Anggap aja ini adalah lem super yang menyatukan semua kerja keras tim. Dan yang bikin ini efisien, setiap aplikasi punya perannya masing-masing. Google Classroom itu ibarat markas besarnya. Google Docs dipakai buat nulis laporan dan analisis bareng-bareng, Google Sheets buat ngatur data-data yang rumit. Dan terakhir, Google Sites jadi panggung buat memamerkan hasil akhir portofolio mereka. Semuanya terintegrasi dengan mulus. Oke, kita udah bedah semua metodenya. Pertanyaan paling penting sekarang, apakah cara ini beneran berhasil? Jawabannya, oh, berhasil banget. Transformasi yang terjadi itu besar, dan ini bukan cuma soal nilai di rapor. Dengerin deh kutipan ini, karena ini benar-benar rangkum semuanya. Para siswa akhirnya sadar kalau algoritma itu bukan lagi sekedar teori membosankan yang harus dihafal, tapi sebuah alat yang beneran bisa dipakai buat memecahkan masalah di sekitar mereka. Nah, ini baru yang namanya perubahan mindset. Dan kalau kita lihat dampaknya secara lebih detail, wow! Pertama, pemahaman mereka jadi jauh lebih dalam karena mereka bisa melihat logikanya bekerja. Kreativitas mereka juga terasah, menghasilkan poster-poster yang keren. Terus kerjasama tim jadi lebih solid, dan yang paling penting, rasa percaya diri mereka buat menciptakan solusi teknologi sendiri itu beroket.
Jadi, apa aja sih isi harta karun alias portofolio EdTech Final buatan mereka? Isinya benar-benar komplit. Ada poster algoritma dari Canva, flowchart detailnya, simulasi interaktif dari Wayground, sampai analisis studi kasus dan refleksi pribadi. Ini bukan lagi sekedar tugas, tapi sebuah bukti nyata dari pemahaman mereka. Oke, dari semua ini, apa sih pelajaran terbesarnya yang bisa kita ambil? Sederhana banget sebetulnya. Belajar itu seharusnya menjadi sebuah pengalaman yang bermakna, bukan cuma sekedar menghafal teori. Jadi intinya, resep rahasianya itu ada di kombinasi tiga hal. Desain visual yang menarik, kolaborasi tim yang solid, dan simulasi yang interaktif. Ketiga bahan ini dicampur, mata pelajaran yang tadinya abstrak dan mungkin menakutkan bisa berubah jadi sebuah petualangan belajar yang hidup, relevan, dan tentunya menyenangkan. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh, kita bayangkan, gimana jadinya kalau semua mata pelajaran yang dianggap sulit, entah itu fisika, kimia, atau bahkan sejarah, bisa kita pelajari dengan pendekatan sekreatif ini? Potensinya, wah, luar biasa besar.